Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Mansur dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implikasi Pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Luqman ayat 13 tentang dialog nasihat Luqman kepada anaknya dalam redaksi Ya Bunayya terhadap komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak. Di sini saya dibimbing oleh Bapak Eko Subiantoro selaku dosen pembimbing 1 dan juga Bapak Hambali selaku dosen pembimbing 2. Adapun ayat dalam penelitian ini yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala Luqman li ibni, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'izu, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah, inna syirka, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu lazulmun azim, adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman, surat ke-31 ayat 13. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu yang pertama, peran ayah sangat sedikit, bahkan tidak ada dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya karena beranggapan itu merupakan tugas seorang ibu. Dan yang kedua adalah kurangnya waktu berkomunikasi antara orang tua dan anak karena disibukkan dengan pekerjaan. Yang ketiga, kegemaran menggunakan media sosial memudarkan ikatan antara orang tua dengan anak. Karena hal itulah menyita banyak waktu dan cenderung melewatkan interaksi antara orang tua dan anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana isi tafsir Quran Surat Luqman ayat 13 menurut pendapat para mufassir tentang ungkapan ya bunaya, dan yang kedua, bagaimana esensi Quran Surat Luqman ayat 13 tentang redaksi ya bunaya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapat para ahli tentang komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak. Dan yang keempat, implikasi pendidikan apa saja yang terkandung dalam Quran Surat Luqman ayat 13 tentang redaksi Ya Bunayya yang terkait dengan komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak. Metode penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, kemudian teknik mengumpulkan datanya dengan menggunakan library research, di mana menggunakan beberapa tafsir-tafsir penunjang dan buku penunjang lainnya. Kemudian yang ketiga, setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dan ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran tahlili, di mana penafsiran tahlili ini hasil penelitian dan pembahasannya yaitu dari penjelasan analisis esensi pendidikan tentang redaksi Ya Bunayya terhadap komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak, ditemukan 4 analisis. Yang pertama, Ya Bunayya merupakan panggilan kasih sayang dari orang tua terhadap anak yang mengandung nasihat dalam menanamkan nilai pendidikan. Hal ini sesuai dalam Quran Surat Luqman ayat 13. Kemudian yang kedua, Ya Bunayya merupakan panggilan orang tua terhadap anak yang telah memasuki usia produktif, di mana hal ini dijelaskan juga dalam Quran As-Saffat ayat 100 sampai 102. Kemudian yang ketiga, Ya Bunayya merupakan panggilan bagi anak yang mempunyai akhlak mulia serta memiliki hubungan yang erat dengan orang tuanya. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Quran Yusuf ayat 5. Dan kemudian yang terakhir, Ya Bunayya merupakan panggilan ketulusan dan kecintaan dari orang tua walaupun anak tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disinggung dalam Quran surat Hud ayat 42 sampai 43. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dari implikasi pendidikan tentang redaksi Ya Bunayya terhadap komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak ditemukan 3, yaitu yang pertama, orang tua perlu merubah diri dan pola pikir dalam mendidik sebelum berdialog dengan anak. Kemudian yang kedua, orang tua harus menciptakan iklim yang efektif dengan memotivasi anak agar berdialog dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, orang tua harus bisa menyikapi dialog bersama anak sesuai tempat dan waktunya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, redaksi Ya Bunayya merupakan bentuk kalimat yang terdiri dari munada yang didahului oleh huruf nida, bunaya sebagai munada, dan ya sebagai harfun nida. Kalimat bunaya merupakan bentuk tazkir dari kata ibnu. Bentuk kata ini menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan, yaitu al-iktirob dan kasih sayang antara orang tua dan anak.
Selain itu, kata ibnu seakar dengan kata bana yang artinya membangun, yang bermakna orang tua ikut andil dalam membangun karakter anak. Dan yang terakhir, agar komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak dapat menghasilkan hubungan interpersonal yang efektif dan kerjasama bisa ditingkatkan, maka orang tua perlu bersikap terbuka, sikap percaya, sikap mendukung, dan memahami, menghargai, dan saling mengembangkan kualitas. Hubungan interpersonal perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan dengan memperbaiki hubungan dan kerjasama antara berbagai pihak. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, ditutup saja dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.